Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 8 SMP Lab School FIP UMJ. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Baik teman-teman, alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa dengan Bunda Widya dalam pelajaran PPKN. Dan untuk minggu ini kita sudah masuk ke bab kedua ya teman-teman dengan materi Hakikat Hukum Nasional. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari semuanya bersiap, fokus, dan juga ayo kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman-teman, selamat belajar. Oke, teman-teman, untuk pelajaran hakikat sistem hukum, kita perlu tahu dulu apa sih hukum itu. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa sebenarnya hukum itu memiliki pengertian yang sangat luas. Kemudian, macam-macam hukum yang berlaku di masyarakat itu juga mencakup berbagai macam bidang. Nah, sering nih kita dengar seperti adanya hukum adat ya, hukum perburuhan, hukum dagang, hukum undang-undang lalu lintas, dan juga ada yang namanya undang-undang perlindungan anak. Oke. Dalam kehidupan biasanya kita agak terlalu mengabaikan ya yang namanya peraturan terkadang. Tapi kita akan baru menyadari bahwasanya adanya hukum yang berlaku itu apabila kita sudah tersandung kasus hukum. Misalnya kita sudah berkaitan dengan atau berurusan dengan polisi. Nah, itu biasa kita baru sadar bahwa kita telah melanggar aturan hukum. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di dalam slide ini bahwasanya ini adalah foto-foto atau gambar-gambar yang mencerminkan ya kegiatan-kegiatan hukum. Nah, next. Kita perlu ketahui teman-teman, hukum juga memiliki alat. Siapa saja alatnya? Yaitu ada hakim, ada jaksa, dan juga ada polisi. Nah, ini adalah alat-alat hukum, alat-alat penegak hukum. Siapapun yang melanggar hukum nantinya akan berurusan kepada pihak-pihak tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pengertian sistem hukum. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang hukum, sekarang kita masuk kepada sistemnya ya teman-teman. Bahwasanya sistem hukum itu merupakan salah satu pemberlakuan norma dalam kehidupan di masyarakat. Ya, kita ketahui bersama ya bahwasanya dalam kehidupan kita di masyarakat itu terikat dengan adanya norma. Nah, teman-teman masih ingat kan dengan norma, yaitu aturan yang berlaku di masyarakat. Ada norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan juga norma kesopanan. Nah, erat kaitannya, sistem hukum yang sedang kita pelajari ini berkaitan erat sekali dengan norma hukum, yang mana juga diikuti dengan keterkaitan norma-norma lainnya. Nah, di sini kita juga bisa mengetahui teman-teman bahwa sistem hukum juga memiliki unsur-unsur dan sanksi yang sangat tegas. Ya, selanjutnya kita harus ketahui bahwasanya sistem hukum dalam bahasa Indonesia juga berarti susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk persatuan secara keseluruhan. Nah, kemudian juga kita ketahui, menurut Profesor Sumantri, sistem ialah suatu sarana yang menguasai suatu keadaan serta pekerjaan agar dalam menjalankan tugas secara teratur ataupun suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan secara berhubungan, membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam unsur-unsur hukum. Tadi sudah kita bahas bahwasanya hukum itu memiliki alat dan juga memiliki unsur-unsur. Nah, unsur yang pertama adalah norma. Unsur yang kedua adalah badan resmi yang membuat peraturan tersebut.
Yang ketiga adalah para pencari keadilan. Nah, teman-teman, kita harus ketahui kenapa hukum itu dibuat. Tentu saja hukum memiliki tujuan. Nah, untuk tujuan-tujuan hukum ya diantaranya adalah satu, mendatangkan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di masyarakat Indonesia. Yang kedua, mewujudkan keadilan. Ya, dengan adanya hukum, kita bisa hidup adil, teman-teman, ya, tanpa harus merasa dicurangi atau diambil hak milik kita. Kemudian, yang ketiga, menjaga agar manusia bisa diperlakukan seperti manusia. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Yang keempat, untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat. Baik, kita ketahui bersama ya bahwasanya dengan adanya hukum, dengan adanya aturan, kehidupan kita itu akan terasa makmur. Kenapa? Karena kita bisa menjalankan kehidupan kita masing-masing secara damai, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya kecurangan, ataupun tindak kejahatan. Karena tadi ada hukum yang mengatur kehidupan kita. Nah, selanjutnya tujuan dari hukum adalah membuat kehidupan kita teratur. Ya, dengan adanya hukum kita semua bisa hidup damai berdampingan satu sama lain. Oke, teman-teman, ini adalah beberapa tujuan-tujuan hukum. Kalau kita tuliskan, pasti ada banyak sekali ya tujuan-tujuan hukum yang lainnya yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Teman-teman semua bisa memahami ya untuk pelajaran kita hari ini. Teman-teman boleh mengulang-ulang video ini, kemudian teman-teman juga boleh mencatat yang penting-penting. Oke, keyword kita pada hari ini adalah 1. Pengertian hukum. Yang kedua, pengertian sistem hukum. Yang ketiga, unsur-unsur hukum. Yang keempat, alat penegak hukum, dan yang kelima, tujuan dari hukum. Oke, teman-teman boleh pelajari keyword yang sudah Bunda Widya sebutkan tadi. Kemudian juga teman-teman boleh pelajari juga ya dari buku paket teman-teman di rumah. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini mengenai hakikat hukum nasional. Mudah-mudahan kita semua diberi anugerah oleh Allah untuk memahaminya. Baik, kita tutup ya pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda Widya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.